dicoba untuk dipasang lagi gitu. Nah, itu ternyata tidak mudah dan mereka nampak sekali bahwa penasaran sebelum berhasil begitu. Nama saya Isti Hidayah, dosen Prodi Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang. Kalau produk inovatif yang terbaru itu adalah manipulatif konkret individual. Jadi ini contoh-contoh yang di sini adalah untuk manipulatif atau alat peraga konkret individual, yang sebenarnya itu adalah pengembangan dari yang klasikal. Riset tentang alat peraga matematika ini dimulai dari tahun 1998 ya, yang waktu itu sampai pada pengembangan di tahun 2015 sampai 2017 itu untuk alat peraga yang klasikal. Jadi contohnya yang ini di belakang saya ini adalah yang klasikal, digunakan oleh guru maupun biasanya digunakan untuk kerja kelompok. Hanya saja ada kelebihan, ada kekurangannya. Di antaranya kekurangannya itu tidak setiap anak punya kesempatan memanipulasi belajar dengan alat peraga sesuai dengan kebutuhannya. Setelah kegiatan kerja kelompok biasanya bel berbunyi, kemudian guru akan mengatakan anak-anak waktunya sudah habis, kumpulkan kembali alat peraganya, kan begitu. Nah, oleh karena itu kemudian punya ide untuk mengembangkan yang individual. Mungkin ada beberapa alat yang itu kan sebenarnya kan sudah ada dari dulu begitu. Nah, inovasinya itu ada di aktivitasnya, cara menggunakannya, kemudian bahan yang dipakai juga sebenarnya dia tidak tidak berdiri sendiri. Artinya pada saat mengembangkan ini itu dibutuhkan peralatan pendukung. Nah, disitulah nanti akan muncul inovasi-inovasi pendukungnya. Gitu. Pada saat kami melakukan sendiri uji coba itu di lapangan, ya akan nampak sekali tingkah laku dari anak-anak itu. Karena kan di sini kan khususnya untuk anak pendidikan dasar itu untuk SD dan SMP. Nah, yang paling menarik lagi pada saat event pameran ya. Nah, ini kan dipamerkan untuk peserta didik ya. Nah, hanya saja orang dewasa maupun orang tua juga tertarik. Saya mengatakan bahwa dicoba untuk dipasang lagi gitu. Nah, itu ternyata tidak mudah dan mereka nampak sekali bahwa penasaran sebelum bisa untuk berhasil begitu. Publikasi secara ilmiah di jurnal-jurnal begitu ya, itu sudah dari tahun 2016 itu kami ikut di konferensi internasional di Seoul, penyelenggaranya adalah Academic Fora, dan itu merupakan sesuatu yang kenangan bagi kami karena mendapatkan Certificate of Best Paper gitu. Kemudian di tahun 2018 itu publikasi di jurnal Scopus Q2, dan tahun 2021 juga mengulangi lagi, alhamdulillah, untuk publikasi di Q2 yang sekarang Q1. Setiap tahap itu ada tantangannya. Sebagai contoh, setelah mendesain, sebelum mitra itu kita ajak untuk memproduksi, harus menyiapkan peralatan yang mendukung. Nah, pada saat awal itu mesin untuk membuat desainnya itu kan belum ada. Nah, waktu itu kami survei di lapangan, jadi tidak ada yang kami maui gitu ya. Kemudian udah mencari di internet juga tidak. Nah, akhirnya kami dapatkan yaitu menggunakan alat pemotong yang namanya pengempon sandal jepit. Jadi dari industri pembuat sandal jepit itu saya pesen untuk pengemponnya. Nah, alhamdulillah itu waktu itu dari Surabaya diantar ke sini karena bahan yang saya pakai kan Evafoam ini. Sama, sandal jepit kan juga tinggal ketebalannya begitu. Nah, jadi dengan pengepon yang manual, pada saat kita akan menyiapkan pemasaran secara massal dan harus memproduksi secara massal, maka kami berpikir bahwa perlu adanya sebuah inovasi untuk mesin pengepon tersebut. Dan kami bekerjasama dengan teman dari teknik mesin, itu dihasilkan
generasi yang kedua pengepon, yaitu pengepon pneumatik berbantuan kompresor, tetapi juga masih mengalami kendala sehingga dihasilkan untuk mesin pengepon yang generasi 3, yaitu pengepon hidrolik yang menggunakan penggerak dari listrik. Dan alhamdulillah ini bisa untuk mengatasi produksi dengan lebih cepat dibanding dari generasi yang sebelumnya. Dan dua mesin dan pisaunya itu yang satu sudah dapat paten sederhana, yang satunya baru pendaftaran untuk paten sederhana begitu. Kami sebagai pembuat alat peraga atau pengrajin, terus kami ada kelanjutan dari UNES untuk mengerjakan alat peraga matematika yang terbuat dari EPA-POM maupun dari triplek maupun dari MDF. Kami juga terima kasih dengan UNES. Berhubung kami membuat alat peraga ini, kami tidak mempunyai alat-alatnya. UNES juga menyediakan mesin-mesin berupa yang pengepon-pengepon maupun alat yang lainnya yang kami butuhkan. Selama ini juga kami siap untuk bekerja, kami sendiri siap untuk membuat suatu bangunan-bangunan untuk memenuhi kebutuhan UNES maupun kebutuhan anak-anak didik dari seluruh warga Indonesia. Kalau jual beli sebenarnya sudah. Jadi pada tahun 2015-2017 yang alat peraga manipulatif yang klasikal itu juga sudah sampai promosi dan memasarkan sudah. Nah, kemudian untuk yang individual itu juga sudah sampai ke sana di tahun 2020 itu salah satu produk luaran wajibnya itu kan bisnis plan sama studi kelayakan. Nah, itu sudah kami lakukan dan siap untuk dipasarkan secara massal begitu. Tanpa diduga juga ada permintaan dari guru di salah satu SMP di Kalimantan itu satu set lumayan. Jadi merasa bangga juga. Memang nawaitunya kan untuk membantu anak mencapai kompetensi sesuai kurikulum ya. Tetapi kan untuk dia bisa mengakses ya ujung-ujungnya kita harus hilirisasi harus menjual begitu. Berharap banget gitu ya. Jadi itu sebenarnya harapannya itu dari pihak lain gitu yang kami harapkan, yaitu dukungan dari lembaga Universitas Negeri Semarang sendiri di mana kami bernaung istilahnya seperti itu. Kemudian juga dukungan dari instansi pemerintah atau instansi terkait sehingga akan mendukung terjadinya difusi dan mempercepat adopsi dari produk inovasi ini. Itu yang sangat kami berharap suatu ketika insya Allah akan terwujud begitu.